dan sejarah farmasi. Ilmuwan-ilmuwan yang bersaja dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah Hippocrates, dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dioscorides, seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Galen, seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula dan sediaan farmasi adalah farmasi galenica. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Bourgogne, seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Pengetahuan Kefarmasian dan Farmakope Indonesia. Pendahuluan. Buku resmi yang ditetapkan hukum dan memuat standarisasi obat-obat penting serta persyaratannya akan identitas, kadar kemurnian dan sebagainya. Begitu pula metode analisis dan ketersediaan farmasi disebut farmakope. Bahan tambahan dan eksplisien yang sesuai seperti bahan antimikrobal, bahan dasar farmasetik, penyalut, perisa, pengawet, instabil, dan pembawa dapat ditambahkan ke dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas, manfaat, atau penampilan, atau untuk memudahkan pembuatan kecuali dinyatakan lain dan monografi masing-masing. Penetapan kadar untuk sediaan setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi sediaan setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pernyataan atau perdebatan mengenai pembenahan persyaratan terhadap standar resmi. Unit potensi biologi. Bahan yang tidak sepenuhnya dapat dikarakterisasi secara kimia atau fisika perlu menunjukkan aktivitas biologi dalam unit potensi yang mengacu pada baku pembandingan yang telah ditetapkan secara resmi. Senyawa asing dan cemara. Penguji terhadap adanya senyawa asing dan cemara dimaksud untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Cemara lain. Jika monografi memuat penetapan kadar atau uji cemara organik berdasarkan kromatografi, selain uji zat larut dan prosedur monografi tidak dapat mendeteksi identitas dan jumlah cemara dalam bahan yang diketahui, harus dinyatakan sebagai cemara dalam bahan yang diketahui, harus dinyatakan sebagai cemara lain. Beberapa kategori bahan aktif berikut ini tidak perlu memenuhi uji persyaratan cemara lain, yaitu produk fermentasi dan turunan semi sintesis. 2. Radiofarmaka. 3. Produk biologi. 4. Produk turunan bioteknologi. 5. Peptida, produk herbal. 7. Bahan mentah yang berasal dari tanaman atau hewan. 8. Bahan yang diketahui bersifat toksik tidak boleh dinyatakan sebagai cemara lain. Uji kinerja. Jika uji keseragaman dan dilakukan penggunaan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar dengan memperlihatkan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan. Contoh, baku pendamping F1. Baku pendamping F1 adalah senyawa yang telah disetujui kebebasan penggunaan sebagai pembanding dalam penguji dan penetapan kadar berdasarkan F1 seperti tertera pada baku pembandingan Farmakope Indonesia. Prosedur otomatis. Baik prosedur otomatis maupun manual yang mempunyai prinsip berdasarkan kimia yang sama dinyatakan setara. Metode dan prosedur lain. Metode dan atau prosedur lain dapat digunakan jika lebih unggul dalam ketetapan kepekaan, presis, selektivitas atau penyesuaian terhadap otomatis atau penyederhanaan data menggunakan komputer atau dalam keadaan khusus. Bahan yang dikeringkan, dipijarkan, anhidrat atau bebas pelarut, kecuali dinyatakan lain. Semua perhitungan dalam farmakope dilakukan sebagai adanya prosedur penguji dapat menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan dan hasilnya diperhitungkan terhadap bahan yang dikeringkan. Pemijaran sampai bobot tetap, kecuali dinyatakan lain. Pemijaran sampai bobot tetap, pemijaran harus dilanjutkan pada suhu 800 derajat kurang lebih 25 derajat hingga hasil dua penimbangan berturut-turut berbeda tidak lebih dari 0,50
oleh IUPAC. Bapak penyimpanan beberapa monografi mencantumkan ketentuan khusus mengenai suhu dan kelembapan serta distribusi bahan termasuk pengangkutan bahan kepada konsumen. Jika data stabilitas bahan menunjukkan penyimpanan dan distribusi pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dan kelembapan yang lebih tinggi menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Penandaan ditunjukkan ke seluruh etika dan tulisan, cetakan atau grafik yang terdapat pada sebagai adanya prosedur penguji dapat menggunakan bahan yang belum dikeringkan atau dipijarkan dan hasilnya diperhitungkan terhadap bahan yang dikeringkan. Pemijaran sampai bobot tetap, kecuali dinyatakan lain pemijaran sampai bobot tetap, pemijaran harus dilanjutkan pada suhu 800 derajat kurang lebih 25 derajat hingga hasil dua penimbangan berturut-turut berbeda tidak lebih dari 0,50. Setiap OP adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh IUPAC. Bapak penyimpanan beberapa monografi mencantumkan ketentuan khusus mengenai suhu dan kelembapan serta distribusi bahan termasuk pengangkutan bahan kepada konsumen. Jika data stabilitas bahan menunjukkan penyimpanan dan distribusi pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dan kelembapan yang lebih tinggi menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Penandaan ditunjukkan ke seluruh etika dan tulisan, cetakan atau grafik yang terdapat pada wadah lambung, bahan atau bahan kemasan atau bungkus lainnya kecuali wadah pemindahan lainnya. Jumlah zat aktif per satuan dosis, kekuatan obat dicantumkan pada etika wadah dalam mikrogram, miligram, gram atau persen senyawa atau bentuk aktif, kecuali dinyatakan dalam monografi. Penggunaan desimal 0 pada penandaan untuk minimalkan kesalahan dalam peracikan dan penggunaan obat. Jumlah zat aktif dinyatakan dalam angka tanpa nilai desimal yang diikuti dengan angka 0. Contoh 4 mg bukan 4,0 mg. Untuk garamnya, pada prinsipnya semua bahan resmi hanya memiliki satu nama resmi. Penandaan obat yang mengandung vitamin, kandungan vitamin pada sediaan resmi harus dinyatakan pada etiket dalam satuan metrik per satuan dosis. Penandaan sediaan parenteral dan topikal harus menyatakan semua nama zat yang ditambahkan, zat aktif, zat tambahan, ekspisien seperti tertera pada bahan tambahan yang juga harus dicantumkan jumlah atau perbandingan. Penandaan sediaan elektrolit, kadar dan dosis elektrolit untuk terapi pengganti, contohnya natrium klorida atau kalium klorida. Penandaan etanol, kandungan etanol dalam cairan harus dinyatakan pada etiket dalam persen, F per P, C2H5OH. Tablet dan kapsul khusus, etiket sediaan kapsul atau tablet tidak ditunjukkan untuk ditelan, untuk harus menyatakan cara penggunaan secara jelas. Waktu kadaluarsa, etiket sediaan resmi harus mencantumkan waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa harus dapat dibaca oleh setiap orang pada kondisi pemakaian biasa.